atau malam Pak Diono selaku dosen analisis geospasial kelas B. Kali ini kelompok kami dengan nama terlampir akan mempresentasikan mengenai tugas 2 yang tentang konsep ekonometrika spasial dan penerapannya dalam lingkup penilaian tanah dan properti. Untuk paper yang pertama adalah an overview of spatial econometrics. Next. Dalam paper ini yang dibahas adalah yang pertama matriks bobot spasial, yang kedua autokorelasi spasial, dan ketiga modul autoregresi spasial. Untuk pengertian dari ekonometrika spasial sendiri adalah merupakan subbidang dari ekonometrika untuk analisis data-data spasial yang bukan merupakan data independen atau yang memiliki sifat autokorelasi spasial atau keterkaitan antar data spasial yang saling berdekatan. Untuk dataset yang digunakan dalam ekonometrika spasial sendiri terdapat 3, yaitu yang pertama cross-sectional data, yang kedua panel data atau longitudinal data, ketiga cross-sectional data plot over time. Untuk selanjutnya, next. Di pembahasan yang pertama yaitu matriks bobot spasial menggunakan prinsip dasar Tobler, yaitu everything is related to everything else but near things or more related to distant things. Dengan ini di matriks bobot spasial ini ada 2 cara untuk menentukan bobot spasialnya. Yang pertama menggunakan jarak Euclidean dengan menghitung jarak lurus antar data. Yang kedua jarak Manhattan untuk dengan menghitung jarak grid atau kotak. Kemudian dalam konteks PTP atau penilaian tanah dan properti, jarak antar bidang tanah atau parcel tanah dapat mempengaruhi harga tanah sekitarnya. Dengan semakin dekat jaraknya, maka semakin besar pula pengaruhnya. 4 metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai bobot. Yang pertama adalah berdasarkan connectivity relations, yang kedua berdasarkan inverse distance, yang ketiga berdasarkan inverse exponential, dan yang keempat berdasarkan Gaussian transformation. Next, untuk pembahasan yang kedua adalah spatial autocorrelation. Itu terdapat 2 jenis autokorelasi spasial, yang pertama ada global dan yang kedua ada lokal. Kemudian jika dalam konteks PTP, kemiripan harga parcel tanah yang berdekatan dipengaruhi oleh variabel-variabel tertentu sehingga aksesibilitas, fasilitas maupun karakteristik lingkungan yang mirip atau bahkan sama. Atau korelasi spasial ini menunjukkan bahwa observasi yang berkaitan secara geografis cenderung memiliki karakteristik yang lebih mirip jika dibandingkan dengan observasi yang berjauhan. Next. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu model autoregresi spasial, yang mana ini memasukkan hubungan antar data yang saling mempengaruhi dalam model regresi ini untuk mengatasi asumsi independensi pada regresi biasa. 3 bentuk utama model autoregresi spasial. Itu yang pertama adalah spatial lack of independent variables, itu untuk mengatasi masalah eksternalitas dengan menambahkan lag pada variabel independennya yang bersamaan terlampir dengan syarat terlampir juga. Next. Kemudian untuk bentuk kedua yaitu spatial lag model untuk mengatasi spillover effects dari pengaruh nilai-nilai variabel dependen di lokasi tangganya dengan menambahkan lag pada variabel dependen dengan persamaan terlampir dan juga syarat prosedural yang bersama seperti bentuk sebelumnya. Kemudian untuk yang ketiga adalah spatial error model. Ini digunakan untuk mengatasi keheterogenitas spasial suatu wilayah yang terjadi karena terdapat autokorelasi spasial pada variabel dengan menambahkan lag pada errornya dengan persamaan dan syarat-syarat terlampir. Kemudian untuk kesimpulan yang terakhir adalah ekonometrika spasial dikembangkan dan digunakan untuk analisis data yang berkaitan dengan spasial. Konsep utamanya seperti terlampir, dan yang kedua kemudian model autoregresi spasial mirip dengan analisis time series, tapi penggunaan matriks bobot spasial dan autokorelasi spasial merupakan karakteristik khas ekonometrika spasial. Metode ini sangat relevan untuk analisis ekonomi wilayah, penilaian tanah, dan penilaian properti. Berikutnya ialah astagfirullahaladzim. Oke. Berikutnya ialah review paper 2 dengan judul A Study on Estimation of Land Value Using Spatial Statistics Focusing on Real Transaction Land Prices in Korea. Latar belakangnya ialah untuk mencari tahu pengaruh nilai tanah dengan karakteristik lahan dan kondisi wilayah di sekitarnya. Adapun tujuan dari paper ini ialah untuk membandingkan model regresi konvensional OLS dengan model ekonometrika spasial
SLM dan SEM dengan mengestimasi nilai tanah berdasarkan harga transaksi real, serta menentukan model yang paling akurat untuk meningkatkan penilaian tanah dan mendukung kebijakan pertanahan yang lebih efektif dan adil. Next. Ekonometrika spasial merupakan cabang ekonometrika yang menganalisis data dengan mempertimbangkan adanya ketergantungan spasial dan heterogenitas spasial antar lokasi geografis. Prinsip dasar yang digunakan pada paper ini mengikuti hukum Tobler yang berbunyi everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. Next. Adapun prinsip dasar ekonometrika spasial yang pertama ialah spatial dependence, yaitu ketergantungan spasial di mana nilai suatu variabel pada suatu lokasi dipengaruhi oleh nilai variabel yang sama pada lokasi di sekitarnya. Prinsip kedua adalah spatial heterogeneity, yaitu heterogenitas spasial yang menyatakan bahwa hubungan antar variabel dapat berbeda pada setiap lokasi. Next. Model ekonometrika yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah OLS, Ordinary Least Squares, yang kedua SLM, Spatial Like Model, dan yang ketiga ialah SEM, yaitu Spatial Error Model. Berdasarkan model pertama yang digunakan yaitu Morris One Values and Scatter Plots dapat dilihat pada gambar yaitu perbandingan antara resident area dan commercial area. Sumbu X menunjukkan harga transaksi tanah pada suatu lokasi, sumbu Y menunjukkan rata-rata harga tanah pada lokasi-lokasi di sekitarnya. Ya, kemudian titik-titik pada grafik merepresentasikan sampel bidang tanah. Sedangkan garis regresi yang menanjak menunjukkan hubungan positif antara harga tanah suatu lokasi dengan harga tanah di sekitarnya. Nilai Morris One untuk kawasan permukiman sebesar 0,3778, sedangkan pada kawasan komersial senilai 0,3842. Nilai positif menunjukkan bahwa tanah dengan harga tinggi atau rendah cenderung berkelompok dengan tanah yang memiliki harga serupa. Next. Model kedua yaitu Local Morris One Based Hotspots and Cold Spots. Pada residential area terdapat banyak klaster merah yang menunjukkan konsentrasi harga tanah tinggi serta beberapa klaster biru yang menunjukkan kelompok harga tanah rendah. Pada commercial area, klaster harga tinggi lebih terkonsentrasi di pusat kegiatan ekonomi dan jumlahnya lebih sedikit dibanding kawasan permukiman. Namun tetap menunjukkan adanya pola pengelompokan harga tanah berdasarkan lokasi. Hasil LISA ini membuktikan bahwa harga tanah memiliki pola spasial yang nyata dan tidak tersebar secara acak. Temuan ini memperkuat adanya penggunaan model ekonometrika spasial berupa SLM dan SEM karena model OLS tidak mampu menangkap pengaruh spasial terhadap tersebut secara memadai. Next. Kesimpulan dari paper ini ialah harga tanah memiliki autokorelasi spasial yang signifikan. Nilai tanah dipengaruhi oleh kondisi wilayah di sekitarnya, serta model SEM merupakan model terbaik untuk estimasi harga tanah yang dicoba pada kasus ini. Tujuan akhir dari paper ini ialah pengembangan model GWR, spatiotemporal, dan Bayesian spatial model. Berikutnya adalah review Journal Spatial Econometrics and Spatial Hedonic Model in Property Valuation ke Bibliometric Analysis. Next. Jadi secara singkat, paper ini membahas mengenai analisis bibliometrik untuk meninjau tren dan pola perkembangan literatur terkait penerapan spatial econometrics dan spatial hedonic. Selain itu, artikel ini memetakan kontribusi penulis, institusi, negara, dampak citasi, serta keyword dominan untuk menunjukkan arah perkembangan riset di bidang tersebut. Next. Jadi untuk hedonic pricing model ini ditemukan dan dikembangkan oleh Lancaster dan diformalkan oleh Rosen. Hedonic pricing model itu populer karena sederhana dan dapat menunjukkan kontribusi fitur properti.
Tetapi limitation-nya ataupun keterbatasan dari HPM adalah terletak pada minimnya pertimbangan spasial sehingga hasil estimasi berpotensi bias. Karena properti itu melekat pada lokasi tertentu sehingga nilainya dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, aksesibilitas, dan pola harga properti di wilayah sekitarnya. Next. Dari hedonic pricing to spatial analysis. Jadi karena HPM konvensional cenderung mengabaikan informasi spasial, hasil analisis dapat menjadi bias, sehingga muncullah spatial econometrics yang diperkenalkan oleh Anselin dengan memasukkan ketergantungan spasial dan heterogenitas wilayah ke dalam model. Next. Untuk dari paper ini sendiri, property evaluation-nya ada comparison method sama advance. Untuk comparison method itu adalah metode yang paling sering digunakan dalam penilaian properti. Namun hasilnya rentan bias karena bergantung pada pengetahuan penilai. Kemudian muncullah advance method yaitu seperti HPM, spatial analysis, fuzzy logic, dan ARIMA. Untuk gap dari bibliometrik ini sendiri adalah meskipun SE dan SH sudah digunakan dalam studi penilaian properti, pemetaan bibliometrik yang secara khusus membahas perkembangan riset keduanya itu masih terbatas. Next. Review protokol dan metodologi. Jadi dalam jurnal ini menggunakan protokol Prisma untuk menyelesaikan menyeleksi publikasi dari Scopus. Dari 486 artikel awal, dokumen disaring berdasarkan bahasa, dan hasil akhirnya terdapat 310 artikel yang digunakan untuk menyusun bibliometrik ini. Next. Top authors dan institution. Dari hasil paper ini menunjukkan bahwa penulis yang paling berpengaruh terhadap studi ini adalah Herard dari Australia, Legros dari Prancis, Polyakov dari New Zealand, Wan Ha dari Cina, dan Yang El dari Cina. Untuk institusi yang paling banyak membahas ataupun menerbitkan paper ini adalah University of Hong Kong dengan 10 dokumen disusul oleh Arizona University de Bourgogne dan McMaster University dan University level with 6 each. Next. Kemudian ada visualization analysis yaitu co-authorship dan countries. Untuk co-authorship network, analisis ini untuk menunjukkan adanya 36 penulis utama yang terhubung dalam 8 kelompok kolaborasi. Next. Kemudian ada countries network. Nah, analisis ini digunakan untuk menunjukkan negara mana yang paling mendominasi riset SE dan SH. Nah, dari hasil analisisnya adalah Amerika Serikat itu mendominasi riset dengan 114 dokumen. Next. Untuk pencarian mengenai pembahasan spatial econometric itu, keyword yang paling banyak dicari adalah spatial econometric dengan jumlah 142 kali. Kemudian disusul oleh hedonic pricing. Next. Kesimpulan dan implikasi penelitian. Yang pertama ada bukti empiris. Beberapa studi menunjukkan adanya korelasi spasial positif dalam nilai properti termasuk pada analisis harga rumah di Malaysia. Next ada identified gap. Kajian spasial dalam valuasi properti di Malaysia masih terbatas meskipun topik ini sudah banyak mendapat perhatian global. Untuk arah penelitian dari bibliometrik ini adalah temuan untuk membuka peluang riset lanjutan untuk mengembangkan analisis spasial dalam valuasi properti yang lebih efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas paper keempat yang memiliki fokus utama pada penerapan ekonometrika spasial dalam penilaian tanah dan properti. Secara umum, paper ini Secara umum, paper ini merupakan literatur review yang membahas perkembangan penelitian valuasi properti. Paper ini mengidentifikasi 3 tren utama yang menunjukkan bahwa penilaian properti modern tidak hanya mempertimbangkan
karakteristik fisik bangunan, tetapi juga lokasi, nilai tanah, dan aspek keberlanjutan. Next. Kemudian konsep utama ekonometrika spasial ini adalah location matters, yaitu nilai suatu properti tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik properti itu sendiri, namun juga oleh kondisi lingkungan dan properti di sekitarnya. Oleh karena itu, model spasial digunakan untuk menangkap pengaruh lokasi yang seringkali tidak dapat dijelaskan oleh regresi konvensional. Next. Dalam penilaian tanah dan properti, ekonometrika spasial digunakan untuk menganalisis pengaruh berbagai faktor lokasi seperti akses transportasi, kedekatan fasilitas umum, kualitas lingkungan, dan tata guna lahan, sehingga estimasi nilai yang dihasilkan menjadi lebih representatif terhadap kondisi pasar. Next. Kemudian untuk alur penilaian tanah dimulai dari pengumpulan data spasial dan atribut properti. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan model ekonometrika spasial, kemudian hasil analisis, kemudian hasil tersebut digunakan untuk menghasilkan estimasi nilai tanah atau properti yang lebih akurat. Next. Kemudian pada ilustrasi tersebut terlihat perbedaan pendekatan masing-masing model. Yang pertama ada OLS atau Ordinary Least Square menggunakan satu hubungan global untuk seluruh wilayah sehingga variasi spasial belum dapat ditangkap dengan baik. Kemudian ada SLM dan SEM mulai mempertimbangkan keterkaitan antar lokasi atau ketetanggaan, sementara itu GWR yang bersifat lokal itu memungkinkan hubungan antar variabel berbeda pada setiap lokasi sehingga mampu menggambarkan heterogenitas spasial secara lebih detail. Next. Kemudian kesimpulannya itu dari paper ini dapat disimpulkan bahwa lokasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi nilai tanah dan properti. Ekonometrika spasial mampu menangkap hubungan spasial yang tidak dapat dijelaskan oleh model konvensional sehingga menghasilkan estimasi nilai yang lebih akurat dan realistis. Next. Kontribusi utama paper ini yaitu mengintegrasikan aspek lokasi, nilai tanah, dan keberlanjutan dalam satu kajian yang komprehensif. Selain itu, paper ini menunjukkan bahwa pendekatan spasial menjadi arah penting dalam perkembangan penilaian tanah dan properti modern karena mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, transparan, dan berbasis data. Next. Kemudian untuk review paper selanjutnya yakni mengenai pengembangan model nilai tanah dengan GWR dalam pengujian kualitas nilai tanah pada lingkungan terpengaruh keberadaan transportasi darat dan udara dengan studi kasus berada di Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Kemudian mengapa lokasi tersebut mempengaruhi nilai tanah? Karena nilai tanah tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi tanah itu sendiri, tetapi juga oleh lingkungan dan fasilitas di sekitarnya. Semakin strategis dan lengkap fasilitasnya, maka semakin tinggi nilai tanahnya. Kemudian untuk pengaruh bandara terhadap nilai tanah itu sendiri, yakni contoh Bandara Hussein Satranegara, dekat dengan bandara itu 0 sampai 500 meter, kebisingan tinggi, polusi udara, aktivitas pesawat, sehingga nilai tanah lebih rendah. Kemudian jauh dari bandara itu lingkungan lebih nyaman, gangguan lebih kecil, dan akses tetap baik, nilai tanah lebih tinggi. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan dalam paper ini yakni yang pertama itu pengumpulan data, kemudian penyusunan variabel independen dengan 16 variabel, kemudian pemodelan regresi linear, kemudian pemodelan GWR dengan dengan 2 kernel, kemudian pencarian bandwidth optimum, kemudian evaluasi menggunakan RMSE, selanjutnya perbandingan dengan NIR, ZNT terbaru dan survei lapangan, kemudian pemilihan model terbaik. Selanjutnya ini ada konsep GWR, yakni membuat model berbeda untuk setiap lokasi dengan bobot berdasarkan jarak, artinya data yang lebih dekat dengan titik yang diteliti punya pengaruh lebih besar dibandingkan data yang jauh. Kemudian hasil analisis pengaruh transportasi, yang pertama itu pengaruh bandara dapat menaikkan nilai tanah.
Kemudian dapat menurunkan juga nilai tanah karena kebisikan, polusi udara, serta aktivitas penerbangan. Yang kedua ini pengaruh rel kereta api, cenderung menurunkan nilai tanah karena kebisikan dan keamanan. Kemudian yang ketiga ini pengaruh stasiun, cenderung meningkatkan nilai tanah karena akses transportasi yang mudah. Kemudian ini terdapat perbandingan model atau RMSE. Semakin kecil nilai RMSE, maka semakin baik dapat dilihat dari plot yang dihasilkan melalui tabel yang ada di paper. Dengan model terbaik adalah GWR dengan fungsi kernel fixed Gaussian dan bandwidth yang ditentukan menggunakan AIC merupakan metode terbaik untuk kedua variabel dependent. Kemudian kelebihan dan kekurangan serta relevansi dari paper ini, yang pertama kelebihan menggunakan metode GWR yang lebih sesuai untuk menangkap variasi lokal, data yang diuji dengan validasi statistik, kemudian memberikan rekomendasi peneliti lanjutan yang relevan. Kekurangan dalam paper ini yakni cangkupan wilayah penelitian terbatas, kemudian belum ada pengujian menggunakan data independen atau data di luar sampel penelitian. Relevansi dari paper ini yakni artikel ini penting untuk bidang pertanahan, perencanaan kota, dan kebijakan tata ruang karena menunjukkan nilai tanah yang sangat dipengaruhi oleh kedekatan fasilitas transportasi dan metode GWR dapat menjadi alat analisis yang lebih kuat. Kemudian ini terdapat kontribusi dari anggota kelompok kami. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.